Halo sahabat Rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat waist bag dengan motif checkered seperti ini. Ukuran tas ini adalah panjangnya kurang lebih 27 cm, lalu tingginya kurang lebih 13 cm, dan untuk bagian lebarnya kurang lebih 8 cm. Kalau sedang dipakai, tampilannya seperti ini. Oke, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat Rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benangnya, di sini saya menggunakan benang poli kilap. Saya siapkan warna champagne 2 gulung, lalu di sini ada warna gold 1 gulung. Selanjutnya untuk hakband kita akan menggunakan ukuran 5/0 atau 3,0 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, jarum kristik, meteran, dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat lingkaran. Jadi di sini kita awali dengan magic ring terlebih dahulu. Saya menggunakan benang yang warna champagne ya di sini. Untuk warna dasarnya, nah kita kunci dengan 1 rantai. Lalu di lingkaran ini kita buat 10 HDC. Nah ini terhitung sebagai 1 HDC. Kita pasangkan penanda. Lanjut kita tambahkan 9 HDC lagi. Di sini tali yang pendek kita lepas, kita serut. Di sini saya sudah dapat 10 HDC. Untuk tali yang pendek ini kita tarik kencang supaya bagian tengahnya ini menutup ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang kedua. Kita buat 2 HDC increase di masing-masing lubang. Tanpa slip stitch, kita langsung buat HDC di stitch yang pertama. Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda di stitch yang pertama ya, setiap roundnya. Oke, lanjut di lubang berikutnya. 1, 2, 1, 2. Kita lanjutkan terus 1 putaran. Kita sudah menyelesaikan round kedua dengan total 20 HDC. Lanjut kita mengerjakan round yang ketiga. Di lubang yang pertama kita isi dengan 2 HDC. 1, 2. Lalu di lubang berikutnya kita isi 1 HDC.
Di lubang yang ketiga kita buat increase lagi 2 HDC di lubang yang sama. Berikutnya 1 HDC lagi. Oke, kita ulangi 1 putaran. Oke, round ketiga sudah selesai dengan total 30 HDC. Kita lanjut mengerjakan round yang keempat. Di lubang yang pertama kita isi dengan 1 HDC. Lalu di lubang yang kedua kita buat 2 HDC increase. Lalu di lubang yang ketiga kita buat 1 HDC. Nah, jadi polanya seperti ini untuk round keempat. 1 2 1. Kita ulangi 1 putaran. 1 2 1. Oke, round keempat sudah selesai dengan total 40 HDC. Kita akan lanjut mengerjakan round kelima sekarang. Nah, di stitch pertama kita buat increase. Satu, 2. Lalu kita buat 1 HDC di 3 lubang berikutnya. 1 2 3. Oke, kita ulangi polanya 1 putaran. 2 1 1 1. Kita sudah menyelesaikan round kelima dengan total 50 HDC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-6. Kita buat 1 HDC di lubang yang pertama. Dan 1 HDC lagi di lubang berikutnya. Selanjutnya kita buat increase. Lalu 1 HDC lagi di 2 lubang. Oke, jadi polanya adalah 1 1 2 1 1. Kita ulangi 1 putaran. Oke, kita sudah menyelesaikan round ke-6 dengan total 60 HDC. Nah, sahabat rajut, dari 6 round ini sudah tahu ya bagaimana cara mengerjakan lingkarannya. Kita tinggal lanjutkan terus sesuai pola tulis berikut ini. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah menyelesaikan bagian lingkarannya. Saya buat sebanyak 18 round dengan total ada 180 HDC. Terakhir di sini kita bisa buat 1 SC dulu, baru slip stitch. Selanjutnya potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, bagian pertama untuk membuat lingkaran sudah selesai. Kita ukur dulu hasil jadinya ya. Ukuran diameternya mencapai kurang lebih 28 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian motif badan depan. Masih dengan benang yang warna sama, kita buat 66 rantai. Saya sudah selesai membuat sebanyak 66 rantai. Selanjutnya, karena ini kita kerjakan dengan 2 benang, berarti warna yang kedua sudah mulai ikut seperti ini ya.
Kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua, posisi benang yang warna keduanya, yang warna gold di sini. 1, lanjut 2, 3, 4, 5. Untuk SC yang kelima, kita selesaikan dengan benang yang warna gold. Caranya seperti ini. Selanjutnya dengan benang warna gold kita buat 5 SC. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima di sini kita beralih warna benang lagi. Kita kerjakan dengan benang yang warna same pinch. Lanjut buat 5 SC lagi. Kita ulangi cara yang sama, selang-seling 5 SC warna same pinch dan warna gold hingga ujung rantai. Baris yang pertama sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang kedua. Kita buat 1 rantai dulu, balik. Nah, di atasnya yang warna same pinch ini kita buat warna same pinch lagi 5 SC, dan jangan lupa benang yang warna gold ikut disembunyikan seperti ini. Kita masuk SC nya di boot loop ya, SC biasa. Nah, untuk SC yang kelima kita selesaikan dengan benang warna gold. Kita buat 5 SC. Lanjutkan terus sampai ujung. Oke, ini dia hasil jadinya setelah kita dapatkan sebanyak 2 baris. Kita lanjutkan terus dengan pola yang sama hingga mendapatkan 5 baris. Nah, ini dia hasil jadinya setelah kita mendapatkan 5 baris. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang keenam. Dari sini kita akan berganti. Jadi yang di atasnya warna same pinch kita akan buat warna gold, dan di atasnya warna gold kita buat warna same pinch. Otomatis di sini kita ganti warna benang dulu. Buat 1 rantai, balik. Mulai dari lubang pertama kita buat 5 SC dengan benang warna gold. SC kelima kita selesaikan dengan benang warna same pinch. Kita lanjutkan terus hingga ujung.
Baris ke-6 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-7 hingga baris yang ke-10 dengan pengulangan pola yang sama seperti baris ke-6. Jadi di bagian gold kita buat gold dan di bagian champagne kita buat warna champagne. Baris ke-10 sudah selesai, hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjutkan pengulangan pola yang sama mulai dari baris pertama hingga baris ke-10 di bagian atas ini hingga mendapatkan 25 baris. Jadi di awal ini kita beralih lagi ke benang warna champagne dan lanjutkan dengan cara mengerjakan yang sama. Oke, seperti ini hasil jadi motif untuk rajutan bagian depan tas. Kita sudah mendapatkan 25 baris. Selanjutnya kita akan lakukan SC keliling. Di bagian ini kita bisa kunci dan potong dulu sisa benangnya. Dengan benang yang warna champagne kita mulai buat SC keliling dari bagian ini. Posisi rajutan ini yang sisi baik ya. Yang sisi buruk ada di belakang. Kita awali dari sini. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Kita bisa pasangkan penanda untuk mudah menghitungnya. Jadi di sini untuk bagian sisi panjang kita buat 65 SC dan sisi lebar kita buat 25 SC. Nanti total SC kelilingnya kita mendapatkan 180 stitch. SC keliling sudah selesai, kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa-sisa benangnya. Kita ukur dulu hasil jadinya. Di sini saya mendapatkan ukuran panjang 27 cm dan untuk lebarnya 12,5 cm. Oke, bagian kedua sudah selesai. Selanjutnya kita siapkan aksesoris yang dibutuhkan. Di sini kita siapkan ring jalan, lalu sepasang ring D, dan juga resleting serta kepala resletingnya. Di sini saya menggunakan yang ATG bahannya dan untuk ukurannya lebar bagian luar 2,5 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan rajutan untuk aplikasi tempat ring D dan juga tepian resletingnya. Masih dengan benang yang warna champagne kita buat simpul, lalu 5 rantai. Kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Isi masing-masing rantai dengan 1 SC. Jadi kita punya 4 SC sekarang.
Lanjut buat 1 rantai, balik dan buat 4 SC lagi hingga mendapatkan 8 baris. Setelah mendapatkan 8 baris, kita lakukan SC keliling. Di bagian sudut-sudut ini kita lakukan increase. Ini hasil jadinya setelah SC keliling. Terakhir kita bisa slip stitch dan potong benangnya agak panjang karena akan kita gunakan untuk menjahit. Oke, seperti ini kita buat sebanyak 4 buah. Oke, saya sudah selesai membuat sebanyak 4 buah. Langkah yang terakhir kita akan buat strapnya. Oke, untuk strapnya juga saya kerjakan dengan benang yang warna same pinch. Kita buat 5 rantai, lalu SC mulai dari lubang yang kedua, kita akan buat 4 SC bolak-balik hingga mendapatkan panjang yang diinginkan. Untuk tali strapnya di sini saya sudah buat sepanjang 100 cm. Selanjutnya kita SC keliling. Oke, di sini strapnya sudah saya SC keliling. Berarti semua bagian rajutan untuk membuat tas ini sudah selesai. Langkah yang terakhir kita tinggal menyatukan bagian dari tas ini. Yang kita jahit pertama kali adalah bagian belakang dengan bagian depan. Jadi kita beri penanda dulu. Kita hitung jumlah stitchnya ya. Kita bagi 65, 25, 65, lalu 25 lagi supaya sama dengan bagian ini. Saya sudah memasangkan penanda ini untuk sisi buruk, jadi di bagian ini juga sisi buruknya saling ditemukan ya, seperti ini. Nah, penandanya kita satukan dengan bagian antara bagian depan dan belakang, kita satukan dengan masing-masing sudut. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tentukan bagian atas. Saya akan gunakan yang ini. Kita hitung 10 stitch dari penanda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini kita pasangkan penanda lagi. Begitu juga dari yang depan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lakukan hal yang sama di bagian sini. Oke, jadi bagian yang akan kita jahit adalah dari penanda yang pertama ini
memutar hingga penanda yang terakhir. Tersisa bagian atas ini saja sebagai tempat resleting nantinya. Dan untuk kupingan ini kita bisa tempatkan di bagian sisi kiri dan kanan atas. Di sini dan di sini. Oke, sekarang kita akan jahit dulu. Di sini saya sudah siapkan benang rajut dan jarum kristiknya. Kita mulai dari sini, selip-selipkan dulu. Kalau sudah seperti ini, kita akan jahit menggunakan teknik jahit lilit. Kita ambil satu serat terdalam dari kedua sisi. Kita lanjutkan terus cara jahit yang sama hingga semua bagian selesai disambungkan. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah semua bagian terpasang. Resletingnya juga sudah. Teman-teman kalau mau tambahkan furing juga bisa ya. Oke, semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.